Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu logika Bapak Muhsin Muiz. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian ruang lingkup, peranan, dan manfaat logika. Saya selaku moderator akan memperkenalkan pemateri pada kali ini. Yang pertama, Saudari Romadini Intan Pratiwi selaku pemateri pertama, Dini Putri Cahyani selaku pemateri kedua, dan yang terakhir, Saudari Hamamah yaitu sebagai pemateri ketiga. Saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Romadini untuk menyampaikan materi tentang pengertian logika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romadini Intan Pratiwi akan menjelaskan tentang pengertian logika. Banyak para ahli yang berpendapat tentang asal-usul kata logika. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa asal-usul kata logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata logos, yang artinya kata atau pikiran yang benar. Pendapat yang kedua menyatakan kata logika berasal dari bahasa Latin, dari kata logos, yang artinya perkataan atau sabda. Dan yang terakhir, pendapat ketiga menyatakan bahwa asal-usul kata logika ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar natakoh yang berarti berbicara atau berucap. Logika ini merupakan filsafat berpikir. Yang berpikir adalah manusia dan berpikir itu adalah tindakan manusia. Tindakan ini mempunyai tujuan, yaitu untuk tahu suatu kebenaran. Logika tidak mempersoalkan tentang kebenaran sesuatu yang dipikirkan, melainkan membatasi diri pada ketetapan susunan berpikir. Jadi, kebenarannya itu bukan hanya wacana saja. Dapat disimpulkan bahwa logika merupakan salah satu disiplin ilmu yang menitik beratkan pada cara berpikir atau bernalar dengan teliti dan teratur dengan tujuan untuk memperoleh suatu kebenaran dan dapat membedakan mana pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua. Saya sendiri akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup ilmu logika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Cahyani. Saya dari kelompok 1. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian ilmu logika. Sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu logika. Ruang lingkup ilmu logika itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, logika makna luas dan makna sempit. Makna yang luas yakni pemakaiannya mencakup berbagai bukti. Makna yang sempit yakni searti dengan logika deduktif atau logika formal. Yang kedua, logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang diturunkan dari jenis keharusan dari pangkal pikirnya. Dari logika yang terutama ditelaah yaitu bentuk dari bekerjanya akal, keruntutannya,
serta kesesuaiannya dengan langkah-langkah dan aturan yang berlaku. Sehingga penalaran yang terjadi adalah tepat dan sah. Sedangkan logika induktif merupakan ragam logika yang belajar sebagai penalaran yang betul dari sejumlah sesuatu yang khusus sampai pada suatu kejadian umum yang bersifat boleh jadi. Yang ketiga, logika formal dan logika material. Logika formal yaitu aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses pelaksanaan pengetahuan, dan hingga pada akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang keempat, logika murni, yakni suatu aturan logika yang berlaku umum tentang pernyataan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu ilmu istilah yang dipakai dalam pernyataan yang dimaksud. Sedangkan logika terapan yaitu soal logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang pengetahuan, dan juga dalam pembicaraan yang mempergunakan bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir ada logika filsafati dan logika matematik. Logika filsafati dapat digolongkan sebagai suatu ragam atau bagian logika yang masih berhubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat. Sedangkan logika matematik itu sendiri merupakan suatu ragam logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda atau kekaburan yang terdapat dalam bahasa biasa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga, Saudari Hamamah, untuk menjelaskan tentang peranan dan manfaat logika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Hamamah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan manfaat logika. Selanjutnya saya akan membahas tentang peranan logika. Langsung saja saya bacakan dulu. Logika merupakan studi penalaran. Logika membantu orang untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Dengan berpikir demikian dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Maka usaha mempelajari logika harus memberikan orang yang mempelajarinya pemahaman hakikat tentang prinsip-prinsip pemikiran yang logis yang membantu orang yang mempelajarinya untuk memperbaiki kemampuannya sendiri melakukan penalaran yang meyakinkan sehingga ia dapat mengetahui perbedaan antara bahan bukti yang baik dan yang buruk bagi suatu kesimpulan. Logika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi penalaran, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Pelajaran logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan. Manusia itu adalah makhluk hidup bernyawa yang berpikir. Dalam hidupnya, manusia itu hampir selalu melakukan kegiatan berpikir. Segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia itu biasanya berdasarkan pikirannya. Jadi logika itu membantu orang untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Dengan berpikir demikian dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Kurang lebih lagi jika ia seorang mahasiswa seperti kita ya, sangat diharapkan dengan punya bekal
pengetahuan ilmu logika karena itu dapat menambah efisiensi cara berpikirnya. Dengan menguasai logika, terutama logika formal, diharapkan dapat melakukan pengecekan terhadap hasil-hasil pemikirannya sendiri maupun hasil pemikiran orang lain dengan cara yang objektif. Dengan logika formal, seseorang akan terlatih untuk mempercayai hasil pemikirannya sendiri. Yang berikutnya yang dapat mengembangkan cara berpikir ilmiah yang konsisten dan logis. Logika itu juga berarti kemampuan untuk membayangkan atau menggambarkan sesuatu pada pikiran. Hal itu dapat menambah keyakinan seseorang sehingga akan lebih mudah dalam mengambil keputusan atau merencanakan sesuatu dengan tepat. Oke, lanjut di slide berikutnya, kita ke bagian manfaat dulu. Jadi dalam melakukan atau mempelajari apapun, kita sebagai manusia yang bijaksana tentu ya pasti mempertanyakan apa sih manfaat dalam mempelajari suatu ilmu tersebut. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan, apa manfaat dari mempelajari ilmu logika? Baik, yang pertama aku bacakan dulu. Logika itu menyatakan, menjelaskan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu logika itu melatih jiwa manusia agar dapat memperhalus jiwa pikirannya yang mendidik serta mengembangkan kekuatan akal pikiran. Lanjut yang kedua yaitu pelajaran logika menambahkan daya berpikir abstrak, dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Dan logika itu membantu kita mendeteksi penalaran-penalaran yang keliru serta menginterpretasikan fakta dan pendapat orang lain. Lanjut yang ketiga yaitu logika itu mencegah kita tersesat dalam berpikir. Iya, dengan membiasakan latihan berpikir, manusia akan mudah dan cepat mengetahui di mana letak suatu kesalahan gitu. Oke, lanjut yang keempat yaitu menempatkan persoalan dan menunaikan tugas pada situasi dan kondisi yang tepat. Nah, logika itu membantu mendeteksi penalaran-penalaran yang keliru dan memancing pemikiran-pemikiran ilmiah yang reflektif. Yang kelima yaitu logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Iya, karena berpikir itu adalah awal mula dari terciptanya segala sesuatu. Logika itu hadir sebagai pengatur cara berpikir seseorang hingga cara berpikirnya menjadi benar. Setelah cara berpikirnya benar, barulah perkataan, tindakan, dan hasil yang didapatkan juga dapat ikut benar. Tindakannya juga ikut benar. Ada imam, yaitu Imam Ali mengatakan, yaitu berkata, ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hati yang ia kehendaki. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu berhati bersih untuk mempelajari suatu ilmu. Ilmu logika itu merupakan ilmu yang sangat tepat manakala kita menjadikannya landasan pengetahuan dan pembelajaran agar kedepannya dalam mempelajari segala sesuatu kita bisa menalar benar atau salahnya suatu tersebut. Nah, ilmu logika itu adalah ilmu yang berguna untuk mengatur mengarahkan kita kepada cara berpikir bernalar yang benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Inilah video presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.